Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezeki. Dan tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Sembari kita akan melihat bagaimana pencapaian dari sore hari ini, progres dari konstruksinya sirkuit Pertamina Mandalika Street Circuit di sini, saya akan mengajak teman-teman semua bagaimana sih pemandangan atau bagaimana sih tampilan dari background yang bisa kita dapatkan dari masing-masing tribun yang berlokasi di saat USBK nanti di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Dan langsung saja kita melesat dari tikungan yang ke-10 menuju 11, 12 dan ke tikungan yang ke-13. Ya, melintas lurus dari atas gravel bed yang ada di sisi kanan trackland, langsung saja kita menuju ke tribun yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 ini. Ya, jadi kalau teman-teman semua akan duduk nonton di kawasan sini, seperti inilah pemandangan yang bisa teman-teman saksikan. Misalnya menikmati sunset setelah balapan, dan seperti inilah deretan tribun yang jumlahnya sampai ribuan orang akan ditampung pada sisi kanannya. Ya, beranjak ke sisi kiri dari tikungannya ke-14, tribun sudah berdiri seperti ini, hampir sampai 5 section yang akan berdiri. Dan sekiranya pemandangan yang bisa kita lihat ya, jadi buat teman-teman yang merasa masih rabun dan atau normal, ya pasti hampir samalah pemandangan yang bisa terlihat dari sisi kiri dari tikungan yang ke-14 ini. Dan pemasangan tribun terus dilakukan untuk USBK, yang mana sudah sering kali kita bahas akan didirikan di setengah bagian sirkuit di sisi utara. Jadi semuanya hampir berada di bagian utara dulu untuk USBK, dan nantinya pada saat MotoGP akan ditambah lagi sekitar 7-8 titik lagi di sisi selatan dan zona tengahnya juga. Ya, persiapan demi persiapan terus dilakukan di sini, dan inilah tribun yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Ya, sungguh memberikan pemandangan yang sangat-sangat indah ya dari masing-masing lokasi tribun. Apalagi kita berada di sisi kirinya tikungan yang ke-16 ini, persisnya di bawah sini, pemandangan yang bisa kita lihat ya. Seandainya kita duduk di sini, selain melihat aksi dari rider-rider idola kita masing-masing ya, yang saling berebut di atau melakukan adu saling salib di tikungan ke-16 menuju 17 ini, dan benar-benar eksotis sekali pemandangan yang bisa kita lihat di masing-masing tikungan, terutama tribun-tribun yang ada di sirkuit Mandalika ini. Nah, sekarang kita berada di trek lurus, dan di sisi kanan ini merupakan tribun premier yang sudah habis terjual dari masing-masing section, section A, section B, dan section C. Walaupun harganya terbilang sangat tinggi ya, lumayan mahal, namun sudah habis terjual. Jadi yang masih tersisa yaitu tiket yang seharga 1 juta sampai seharga 2 juta, yaitu tribun yang berada di tikungan yang ke-16 barusan, dan tribun yang berada di tikungan yang pertama, persisnya di zona dalam. Kita akan coba mendekat ke arah area race control. Seperti apa sekiranya pemandangan yang bisa terlihat dari race control menuju arah track lane, atau seandainya race control ini menjadi tribun yang bisa kita lihat adalah pemandangan pedok yang ada di sisi kiri dari track lurus, kemudian area grid startnya tentunya.
Ya, kita akan lanjutkan menuju ke area tribun VVIP yang akan difungsikan pada lantai 2 di bagian dari pedok atau garasi di sini. Tapi sebelum itu kita melihat kesibukan di atas lantai 3 atau kesibukan di bagian atapnya di sini, teman-teman. Ya, tidak terasa untuk area pedok atau garasi yang dibangun modular di sini ditargetkan dalam 20 hari harus tuntas, dan sekarang sudah berjalan hampir 11 hari pengerjaan dan pembangunannya, dan sisi area rumput juga terus disiapkan sebagai jalur connecting untuk kabel-kabel yang akan berfungsi terkonek di antara pit wall dengan masing-masing garasi terus diselesaikan seperti yang terlihat tadi. Dan inilah pemandangan dari garasi pedok yang terbentang sepanjang 350 meter atau sebanyak 50 garasi. Ya, di sini saya berusaha untuk menarik mundur kamera udara untuk menunjukkan pemandangan sunset, namun sayang sekali sunset pada sore hari ini tidak begitu sempurna. Dan kita langsung aja menuju ke tikungan pertama, dan area tribun di sisi kiri sini juga akan ada untuk USBK, terutama di tikungan pertama ada 2 tribun, ada 2 section tribun maksud saya, dan pemandangan yang bisa kita lihat seperti ini, pemandangan aksi adu cepat berbelok kanan di tikungan pertama dari tribun yang ada di tengah-tengah sirkuit sini ya. Jadi bisa melihat ke arah Bukit Pink dan aksi pembalap di sini. Namun sedikit noise ya untuk pemandangan pada sore hari ini karena cuaca sudah agak-agak mendung dan kamera udara juga maksimal seperti ini pencerahan yang bisa kita saksikan dari visualnya. Dan kita sudah lewati tikungan yang ketiga dan tikungan yang keempat di bawah sini. Kita akan lanjutkan ke sisi selatan dari sirkuit Mandalika ini. Jadi buat tribun WSBK sangat beda jumlahnya dengan tribun nanti di saat MotoGP ya teman-teman. Jadi untuk WSBK ada di setengah bagian utara, kemudian setengah bagian selatan itu dikosongkan dahulu, namun di saat MotoGP nanti akan ditambah kecuali pada sisi kiri dari tikungan 9 menuju tikungan 10 supaya pemandangan ke arah pantai tidak tertutup oleh tribun tersebut. Dan sekarang kita akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana kesiapan atau bagaimana pemandangan yang bisa kita dapatkan di bagian tribun yang paling istimewa menurut saya, yaitu tribun alami yang berada di belakang billboard Pertamina ini, yaitu bukit 360 derajat atau 360 grandstand. Dan inilah sekiranya kalau teman-teman mengambil tiket yang namanya general admission, bisa berdiri dan naik di sini, hanya berjalan kaki dari sisi utara, dan inilah pemandangan yang bisa kita dapatkan, yaitu pemandangan dari tikungan yang ke-10. Ini sekarang kamera udara berada di tengah-tengah bukit dan saya akan coba membawa ke bagian tepi seperti ini dan bisa melihat arah pantai, lalu bentangan dari trek dari tikungan 10 mundur sampai ke tikungan ke-9, bahkan bisa melihat langsung pemandangan ke tikungan ke-8, ke-7 dan sebagainya. Dan sekarang saya coba akan menggeser kamera udara ke sisi timur bagian selatan dari Bukit 360 di sini. Seperti inilah pemandangan yang bisa teman-teman dapatkan. Langsung melihat ke arah tikungan yang ke-7, 8, 9, bahkan bisa melihat ke arah bentangan dari tikungan 9 ke tikungan yang ke-10 dihiasi dengan background pantai Serenting yang berada di sisi selatan sirkuit Mandalika ini. Dan untuk mengakses dari Bukit 360 ini sudah dibentuk semacam jalan ya untuk naik ke sini, namun tidak perlu mendaki atau tidaklah sulit untuk dinaikin. Jadi pekerjaan juga terus dilakukan di saat lembur begini untuk menuntaskan area tribun
alami atau grandstand 360 di sini. Dan seperti apalah pemandangan dari sisi puncak dari bukit 360 derajat ini. Nah, sisi puncaknya sudah terlihat sekali. Di bagian depan kita akan coba mendekat, dan disinilah saya jamin buat teman-teman semua bisa melihat hampir keseluruhan dari trek sirkuit Mandalika yang panjangnya 4,31 km dengan jumlah 17 tikungannya. Nah, di depan sini merupakan tikungan ke-11, kemudian bisa teman saksikan tikungan ke-13, 12, 14, ya hampir keseluruhan dari tikungan bisa terlihat ya. Dan sekian dulu mungkin reportase saya atau informasi tentang tribun atau pemandangan dari tribun yang bisa teman-teman pilih di saat nonton WSBK ataupun MotoGP yang akan digelar nanti pada bulan Maret 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Dan kurang lebihnya dari narasi maupun visual, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah jaga terus protokol kesehatan agar kita bisa berjumpa segera di Mandalika. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.